Halo kelas 12 IPA, kembali lagi di kelas fisika. Di unit 1, kita masih mempelajari tentang rangkaian listrik arus searah atau rangkaian listrik dinamis. Masih ingat materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Kita sudah belajar tentang dasar-dasarnya ya, terkait dengan hambatan, muatan, tegangan, daya, dan juga energi listrik. Selain itu, kita juga sudah belajar rangkaian seri dan juga paralel berkaitan dengan hambatannya, kuat arusnya, dan juga tegangannya, serta dengan hambatan-hambatan pengganti, baik itu pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel ya. Serta kita juga sudah belajar perbedaan dari rangkaian seri dan paralelnya dilihat dari hambatan, kuat arus, dan juga tegangan. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai Wheatstone atau biasa dikenal dengan jembatan Wheatstone dan juga Delta Star ya, atau biasa dikenal dengan segitiga bintang. Nah, kita akan memulai dengan jembatan Wheatstone. Mari lihat gambar berikut. Ada 3 rangkaian dengan bentuk rangkaian yang berbeda-beda ya. Rangkaian 1 berbentuk persegi panjang, rangkaian 2 bentuknya belah ketupat, rangkaian 3 bentuknya 2 segi panjang ya, gabungan ini. Nah, kalau dilihat ini rangkaian 3 rupanya akan ribet untuk penyelesaian dengan model rangkaian seperti rangkaian 3. Tetapi kita bisa mengubah bentuk rangkaian 3 menjadi rangkaian 1 ya. Tinggal kita ubah saja posisi R1, R4, R2 dan R3-nya, namun R5 tetap menjadi hambatan di bagian tengahnya ya. Nah, kenapa disebut dengan Wheatstone ya, istilah Wheatstone? Tentu ini ada syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan rangkaian tersebut dapat dikatakan sebagai rangkaian Wheatstone. Syaratnya apa? Mari kita lihat. Syarat Wheatstone R1 dikali R4 harus sama dengan R2 dikali R3 ya. Perhatikan R1 kali R4, perhatikan pada gambar ini ada beberapa perubahan ya. R1 misalkan di persegi panjang ya, bentuk persegi panjang R1 kalau dikali dengan R4 harus sama dengan R2 dikali dengan R3. Nah, untuk yang belah ketupat perhatikan ya, jadi bukan R1 dan dikali dengan R4, tetapi R1 dikali dengan R3 ya. Tetapi kurang lebih syarat dari Wheatstone memenuhi R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Jadi perhatikan posisinya ya. Nah, kita lihat untuk yang belah ketupat R1 ini dikali dengan R3, hasilnya harus sama dengan R2 dikali R4 ya. Jadi bergantung dengan posisi R-nya, ini bisa saja berubah. R4 bisa jadi menempati posisi R1, R1 bisa jadi menempati posisi R2, dan begitu sebaliknya. Tinggal kita pahami di sini konsepnya secara diagonal ya. Lalu hal yang sama dengan bentuk 2 segi panjang ini, R1 yang ini jika dikalikan dengan R3, maka hasilnya itu harus sama dengan R2 yang ini dikalikan dengan R4 ya. Kalian perhatikan gambaran lingkaran dengan warna yang berbeda ya. Untuk yang belah ketupat R1 kali R3 harus sama dengan R2 dikali R4 ya. Perhatikan saja posisinya, posisi hambatannya. Lalu untuk yang bentuk persegi panjang R1 dikali dengan R4 itu harus sama dengan R2 dikali dengan R3 ya. Lalu untuk yang 2 segi panjang ini R1 jika dikalikan dengan R3 nilainya harus sama dengan R2 dikalikan dengan R4. Nah, kurang lebih untuk syarat Wheatstone seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, tergantung dari bentuk jenis rangkaiannya. Kalau yang persegi panjang maka kita lihat ya, yang mana yang perlu dikalikan hasilnya harus sama dengan lawannya. Begitu juga yang belah ketupat dan 2 segi panjang. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini ada sebuah rangkaian dari titik A ke titik B ya. Ada 5 rangkaian terlihat ya. Ditanya berapakah rangkaian pengganti
untuk dari titik A ke titik B ya. Dari titik A ke titik B. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal ini, Ibu mau kembali ke bagian gambar sebelumnya ya. Kita harus tahu dulu nih arah dari arus yang mengalir pada setiap rangkaian ya. Perhatikan di sini, Ibu akan beri gambar garis ya, warna biru itu adalah menggambarkan arah arus. Kalau untuk yang belah ketupat, misalkan ini adalah titik A ya. Titik A, lalu di ujungnya ini ujung kanan titik B. Misalkan arah arus bergerak menuju sampai ke persimpangan ini, maka dia akan terbagi ke atas bawah atau ke kiri kanan ya. Kemudian dia melewati R1 sampai di percabangan, ada percabangan menuju R5, R4, maka dia juga akan terbagi ya. Arusnya ke R5 dan arusnya ke R4. Nah, untuk yang R2 arusnya juga sama berlaku ya. Dia akan bisa arusnya terbagi ke R5 ke atas dan juga bisa diteruskan ke R3 di sini ya. Lalu barulah nanti akan sampai ke titik B ya. Jadi kalau mau hambatan penggantinya A ke B, maka bisa melewati R1, R5, R3 baru ke B, atau bisa R1, R4 langsung ke B, atau dari R2, R5, R4 baru langsung ke B, atau R2, R3 ke B. Seperti itu ya. Demikian juga yang dengan bentuk persegi panjang. Misalkan ini titik A, ini titik B, maka kita bisa lihat arah arus di sini akan terbagi ya, ke atas, ke bawah. Lalu sama halnya ketika bertemu percabangan, dia akan ke atas ke R5, ke kanan ke R4. Nah, ini juga sama. Dia akan ke bawah dari R1, dia ke bawah ke R5, bisa ke kanan ke R3, lalu sampai ke titik B ya. Nah, di sini perhatikan ya. Perhatikan yang R5 di sini ya. Di sepanjang hambatan R5 ini ada dua arus yang berlawanan ya. Terjadi persimpangan dua arus, maksudnya ini dilewati, R5 ini dilewati oleh dua arah arus ya. Jadi sebenarnya inilah yang tidak boleh, jangan sampai terjadi dua arus ya yang berlawanan seperti ini. Makanya kita sebut dengan Wheatstone, atau dengan kata lain kita harus menghilangkan ini R5-nya ya. Oleh karena itu, inilah rangkaian-rangkaian jika kalian mendapati hambatan, salah satu hambatannya itu dialiri oleh arus yang berlawanan, maka itu kita sebut dengan rangkaian Wheatstone. Dan memang tidak diperbolehkan terjadi dua arah arus ya pada satu hambatan ya. Itu sangat merugikan rangkaian listrik tersebut ya. Tidak baik untuk rangkaian listrik tersebut. Makanya kita harus menghilangkan hambatan tersebut ya dengan cara memenuhi syarat Wheatstone ya, yaitu R1 dikali R4 ini untuk yang model gambar persegi panjang harus sama dengan R2, R3, ataupun mungkin yang belah ketupat R1 dan R3-nya ketika dikalikan harus sama dengan R2 dan R4 ya. Intinya jembatan Wheatstone itu rangkaiannya bisa seperti itu dan bisa disebut dengan Wheatstone karena adanya arus yang berlawanan ya. Di melewati rangkaian R5 ini dua arah jadi satu. Nah, ini tidak bisa, makanya harus pakai cara kerja Wheatstone ya. Gimana cara kita menghilangkan R5? R5 ini harus dihilangkan ya, tapi harus memenuhi syarat Wheatstone terlebih dahulu. Nah, sudah jelas ya, itu perhatikan arah arusnya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang tadi, berapakah RAB-nya? Maka dari gambar yang tadi kita harus periksa terlebih dahulu apakah rangkaian tersebut memenuhi syarat Wheatstone atau tidak ya. Nah, R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3 ya. Kita lihat hasilnya sama ya. Sama hasilnya di sini, maka kita sebut rangkaian ini adalah rangkaian Wheatstone ya, jembatan Wheatstone. Di mana ada catatan di sini ya, R5 dapat langsung kita abaikan atau kita hilangkan karena terjadi keseimbangan arus ya. Arus yang mengalir itu seimbang sehingga tidak ada arus yang berlawanan arah, maka kita bisa gunakan cara Wheatstone pada rangkaian ini ya, karena rangkaian ini merupakan rangkaian Wheatstone. Maka kita akan langsung lihat pada rangkaian kita sudah hilangkan R5-nya, maka yang tertinggal R1, R3, R2, R4 ya. R1, R3 seri, kemudian R2, R4 disusun seri juga. Nanti hasil
dari R13 dan R24 tinggal kita paralel, dapatlah itu RAB-nya ya. Nah, ini R1, R3, kita akan hitung hambatan penggantinya secara seri. Dapatlah R13 itu 8, lalu R2 dan R4 itu hambatan penggantinya sebesar 16 ohm ya. Maka kita akan menghitung secara paralel untuk kedua hambatan pengganti yang sudah diselesaikan dengan cara seri ya. Jadi 1 per RAB-nya itu sebesar 3 per 16 ohm ya. Dengan demikian kita dapatkan nilai hambatan pengganti dari titik A ke titik B sebesar 16 per 3 ohm. Nah, kurang lebih ini contoh soal untuk yang pertama. Tadi karena memenuhi syarat Wheatstone ya. R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3. Akan lebih mudah karena kita sudah menghilangkan R5-nya, sehingga hambatan-hambatan lainnya kita dapat hitung secara seri ataupun paralel sesuai dengan hitungan biasa ya, seperti hitungan biasa. Karena tadi kita sudah menganggap bahwa R1, R2, R4, R3 ini nilainya sama ya, sudah seimbang ya. Jadi cara kerjanya akan lebih mudah karena R5 sudah langsung kita hilangkan karena telah memenuhi syarat Wheatstone. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, perhatikan masih gambaran yang sama, tetapi di sini Ibu gantikan besar hambatan untuk masing-masing resistornya ya. Jadi R1 jadi 10 ohm, R2 10 ohm, R3 10 ohm, R4-nya 4 ohm, dan R5-nya 4 ohm. Masih ditanya berapakah hambatan pengganti dari titik A ke titik B. Maka kita bisa lakukan terlebih dahulu adalah periksa apakah memenuhi syarat Wheatstone atau tidak. Nah, waktu diperiksa ternyata nilai R1 dikali R4 tidak sama dengan R2 dikali R3 ya. R1 dikali R4 itu mendapatkan hambatan sebesar 40 ohm, sedangkan R2 dikali R3 hambatan sebesar 100 ohm. Tentu ini berbeda ya, tidak sama, maka rangkaian ini disebut rangkaian delta star ya. Nah, kalau tadi di Wheatstone kita langsung menghilangkan ya, jika memenuhi syarat Wheatstone kita langsung menghilangkan R5, maka jika perbandingannya ini beda dan disebut delta star ya, karena memang ini termasuk delta star, karena hasil dari R1 dikali R4 tidak sama dengan R2 dikali R3, maka R5 akan langsung dapat dihilangkan, tetapi dengan cara diganti dengan hambatan lain ya. Jadi tidak dihilangkan begitu saja, tetapi diganti dengan hambatan lain, yaitu RA, RB, dan RC. Mari perhatikan gambar berikut ya. Ini contoh soal yang kedua tadi. Kita akan menggantikan ya R5 itu dengan RA, RB, RC ya. Tapi perhatikan, R5 ini terhubung juga dengan R1 dan R2 sebelumnya ya. Maka kita akan buat hambatan penggantinya ya. Seperti pada gambar kalian bisa lihat RA, RB, RC posisinya seperti menyerupai huruf Y ya, yang ditidurkan ya. Nah, RA, RB, RC ini akan menggantikan 3 hambatan, yakni R1, R2, dan R5. Namanya juga menggunakan cara delta star, maka bentuknya ini kurang lebih seperti delta star juga ya. Nah, untuk mencari RA, RB, dan RC ada rumusnya tersendiri ya. Jadi nanti R1 dan R3 dan R5 ini akan hilang karena sudah langsung digantikan oleh RA, RB, dan RC. Nah, cara kita mendapatkan nilai RA, RB, dan RC adalah sebagai berikut. Untuk RA, kita dapat menghitung dengan mengalihkan R1 dan R2. R1 dikali R2 lalu dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R5. Hambatan-hambatan yang tadi kita gantikan dengan RA, RB, dan RC ya. Lalu kita akan hal yang sama kita gunakan juga untuk RB. RB kenapa R1 dikali R5? Kalau kita lihat di gambar RA ya, perhatikan ini ketika arus mengalir dan sampai kepada percabangan titik ini, maka arus akan terbagi ke atas dan juga terbagi ke bawah ya. Dia akan terbagi ke atas menuju ke R1 dan juga terbagi ke bawah menuju R2. Nah, dengan kata lain RA ini akan berhubungan dengan R1 dan R2. Sedangkan RB di sini
kita bisa lihat RB dia akan ke R5 ya, R5, lalu dia bisa teruskan ke R3. Namun karena kita akan mengganti R1, maka RB juga akan mendapat kuat arus yang diteruskan dari R1 ya. Nah, sehingga RB ini R1 dikali R5. Lalu RC-nya, kita bisa lihat RC di sini, dia membagi arus ke R5 berlawanan arah ini ya, dua arah persimpangan ini kita disebut dengan Wheatstone, tetapi kita lihat tadi dia tidak memenuhi syarat Wheatstone, makanya kita pakai cara delta star ya, ataupun kita bisa teruskan ke, harus bisa diteruskan ke R4. Nah, RC ini berhubungan dengan R2 dan R5 ya. Oleh karena itu, kita bisa dapatkan RC dengan mengalihkan R2 dikali R5 per R1 ditambah R2 ditambah R5. Lihat penyebutnya semuanya sama, yang berbeda cuma bagian pembilangnya. Kalau RA yang dikalikan itu R1 dikali R2, kalau RB yang dikalikan R1 dikali R5, kalau RC yang dikalikan R2 dikali R5. Nah, jika sudah kita dapatkan nilai RA-nya dengan rumus yang tadi, kita dapatkan nilai RA-nya itu sebesar 100 per 24 ohm ya, besar hambatan RA-nya. Sedangkan besar hambatan RB-nya sebesar 40 per 24 ohm, sama juga dengan besar hambatan RC sebesar 40 per 24 ohm. Jadi RB dan RC besar hambatannya sama sebesar 40 per 24 ohm. Nah, dari sini kita sudah akan lebih mudah perhitungannya ya, tetapi kita akan melihat perubahan bentuk rangkaiannya. Bisa dilihat di layar ya, perubahan bentuk rangkaian setelah kita menggantikan R1, R5, dan R3 dengan R2 ya, dengan hambatan RA, RB, dan RC, maka perubahan bentuk rangkaian akan seperti ini ya. Jadi tadi RA, RB, RC lalu dihubungkan dengan R3 dan R4. Nah, kita akan sudah jauh lebih mudah menghitung jika bentuk rangkaiannya sudah seperti pada gambar ini ya. Kita akan hitung dengan perhitungan biasa saja sebagaimana rangkaian seri dan juga paralel ya. Nah, kita lihat di sini RB dan R3 akan dihitung secara seri, kemudian RC dan R4 juga seri. Nanti hasil dari RB dan R3 akan paralel dengan hasil dari RC dan R4. Kita bisa lihat di sini RB3 ya, atau rangkaian seri hambatan pengganti dari RB dan R3 hasilnya sebesar 35 per 3 ohm ya hambatannya. Lalu untuk RC4 itu hasilnya sebesar 17 per 3 ohm. Dari sini kita tinggal paralelkan ya. Yang RB3 dan RC4 hasilnya sebesar 595 per 156 ohm ya. Nah, kita sudah dapat hambatan pengganti paralel tadi. Tinggal kita jumlahkan dengan RA, maka kita akan dapatkan RAB-nya ya. RAB sama dengan RA ditambah R paralel tadi, maka kita dapatkan nilai RAB itu sebesar 7,98 ohm ya. RAB itu adalah nilai RAB 7,98 ohm. Nah, ini bisa dibulatkan ke 8 ohm tergantung dari soal pilihan ganda. Misalkan ada pembulatan, maka kita bisa bulatkan ke 8 ohm. Tetapi jika tidak perlu, kita gunakan nilai aslinya 7,98 ohm. Nah, demikian penjelasan materi untuk Wheatstone dan juga delta star ya. Jadi perhatikan kembali konsep Wheatstone dan delta star. Hanya ingat saja untuk syarat Wheatstone ya. Jika tidak memenuhi syarat Wheatstone, maka kita bisa gunakan menyelesaikan rangkaian dengan cara delta star ya. Tetapi perhatikan hambatan yang bagian tengahnya itu kita gantikan dengan hambatan lain ya. Kalian bisa gantikan tadi RA, RB, RC dengan istilah lain, dengan variabel lain juga bisa ya. RX, RY, RZ juga boleh. Bebas, yang penting tidak keluar dari konsepnya. Demikian materi mengenai Wheatstone dan juga delta star. Sampai bertemu di kelas fisika. God bless you.